Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Pada video kali ini, kita akan membahas pertandingan yang sangat menarik dari seorang Tigran Petrosyan, di mana kita akan melihat sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa dari seorang Petrosyan yang disebut-sebut sebagai seorang pemain dengan langkah pertahanan terbaik pada zaman dulu. Oke, bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini Tigran Petrosyan memegang buah putih dan buah hitam dipegang oleh Ludek. Dan permainan dimulai dengan kuda ke F3, lalu pion ke C5, pion ke G3 dengan persiapan fianchetto gajah, kuda ke C6, gajah ke G2, pion ke G6. Hitam juga bermaksud ingin memfianchetto gajahnya ke petak G7 di sini. Oke, di sini putih melanjutkan dengan rokade pendek, lalu gajah ke G7, pion ke D3, pion ke E6, pion ke E4, kuda G ke E7, benteng ke S1, rokade pendek, dan pion ke E5. Di sini putih ingin membuat sedikit tekanan terhadap pertahanan hitam, di mana putih ingin membuat petak D6 dan juga F6 menjadi petak kosong yang dapat dimanfaatkan nantinya oleh buah-buah milik putih, di mana kuda bisa saja bermanuver ke petak C3, E4, dan ke petak D6 dan juga F6 untuk masuk ke pertahanan hitam. Jadi di sini hitam melakukan langkah D6, tidak ingin membiarkan pion putih terlalu lama di petak E5. Pion makan pion, menteri makan pion, dan kuda ke D2 dengan ancaman kuda ke C4 di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, hitam menjalankan menteri ke C7 untuk menghindari ancaman dari putih. Kuda ke B3 mengancam pion yang ada di C5. Kuda ke D4. Gajah ke F4 mengancam menteri. Dan menteri ke B6. Di sini Petrosyan tidak ingin menukar kuda miliknya dengan kuda milik hitam yang ada di D4. Karena jika putih memakan kuda ini, maka hitam akan mendapatkan jalur setengah terbuka di jalur C di sini yang akan sangat menguntungkan bagi hitam. Oleh karena itu, putih sebaiknya memang tidak memakan kuda ini, karena akan membuat buah hitam menjadi lebih aktif. Oleh karena itu, di sini putih menjalankan kuda ke E5, dilanjutkan dengan kuda makan kuda dan sebuah langkah tempo yang sangat baik dengan kuda ke C4 mengancam menteri terlebih dahulu. Karena jika di sini putih memakan kuda, maka hitam dapat memakan kuda yang ada di E5 dengan gajah, dan hitam akan menyusun struktur pion di petak putih, dan hitam akan menyusun pion di petak hitam, yaitu di petak E5 nantinya, yang akan membuat gajah milik putih menjadi pasif. Dan ini merupakan salah satu cara untuk melawan gajah musuh yang aktif, yaitu meletakkan pion di petak yang sewarna dengan petak warna gajah yang kita tidak punya. Oleh karena itu di sini, karena hitam tidak memiliki gajah dengan warna petak gelap, maka pion-pion milik hitam harus disusun di warna petak gelap juga untuk melawan gajah ini. Baiklah, jadi di permainan di sini Petrosyan tidak ingin membuat buahnya menjadi pasif dengan menukarkan kudanya yang ada di E5. Oleh karena itu,
Petrosian menggunakan langkah tempo yang sangat baik dengan kuda ke C4, dilanjutkan dengan menteri ke B5, dan barulah pion makan kuda. Sebuah langkah yang tidak baik dari hitam, karena di sini hitam tidak melakukan langkah perkembangan, yang merupakan hal yang harus dilakukan di tahap pembukaan. Dan putih langsung menghukum hitam dengan gajah ke D6, melakukan pin terhadap kuda, dan sebuah langkah yang kurang baik lagi dengan gajah ke F6, di mana sebaiknya hitam menjalankan benteng ke E8 untuk menjaga kuda di langkah sebelumnya. Dan di sini putih melakukan sebuah langkah yang memanfaatkan kelemahan langkah terakhir hitam dengan menteri ke F3, mengancam gajah yang ada di F6, dan raja ke G7 dari hitam. Di langkah selanjutnya, putih menjalankan benteng ke E4. Tapi sebenarnya di posisi ini, putih bisa melakukan kombinasi untuk memaksakan kemenangan dengan lebih cepat. Saya akan memberikan waktu bagi teman-teman untuk memikirkan langkah apa yang sebaiknya dijalankan oleh putih di posisi ini. Baiklah, saya akan memberikan waktu. Baiklah, selamat bagi teman-teman yang bisa menemukan langkahnya. Langkah terbaik bagi putih adalah dengan melakukan pengorbanan menteri dengan menteri kali F6, skak. Raja kali menteri, gajah ke E5, raja ke G5, dan langkah kunci dengan gajah ke G7. Dimana di posisi ini tidak ada lagi langkah penyelamatan untuk raja hitam. Sebagai contoh, jika hitam ingin menyelamatkan bentengnya dengan benteng ke G8, jika raja ke F5 maka gajah ke H3 skak, dan jika raja ke H5 maka gajah ke F3 skak. Dan posisi ini akan menjadi skakmat untuk hitam. Baiklah, kita kembali ke permainan, di mana di permainan Petrosian menjalankan benteng ke E4. Petrosian ingin melakukan pengorbanan dengan persiapan yang sangat matang di posisi ini. Oke, setelah benteng ke E4, benteng ke D8 dari hitam, dan disinilah langkah pengorbanan Petrosian yang seharusnya dia lakukan di langkah sebelumnya dengan menteri kali F6, skak, raja kali F6, gajah ke E5 skak, raja ke G5, gajah ke G7, dan di sini hitam tidak memiliki langkah perlindungan apapun lagi yang bisa dilakukan terhadap rajanya. Sebagai contoh, jika pion ke E5 untuk membuka diagonal bagi gajah, maka pion ke H4 skak, raja ke H5, benteng kali E5 skak, kuda ke F5, dan gajah ke F3 skakmat. Jika di posisi ini raja lari ke petak F5 maka ada gajah ke H3 skakmat. Oleh karena itu di posisi setelah gajah ke G7, di sini hitam menyerah karena memang sudah tidak ada lagi langkah penyelamatan untuk rajanya. Baiklah teman-teman, semoga partai ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Oke? Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.